Hujan adalah proses kondensasi uap air di atmosfer menjadi butir air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di daratan. Di Indonesia yang beriklim tropis, terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan hujan yang sering kita temui di Indonesia. Namun tahukah kamu, beberapa wilayah di Indonesia pernah mengalami hujan es? Tidak, ini bukan salju, melainkan es seukuran bola kelereng atau lebih besar. Pada tanggal 21 Februari 2022, hujan es mengguyur wilayah Surabaya. Peristiwa ini terbilang sangat langka terjadi di daerah Surabaya. Dilansir dari laman Teknik Lingkungan Aditama Institute of Technology atau ITATS, beberapa faktor yang menyebabkan hujan es diantaranya ialah adanya energi potensial di udara, serta kelembapan udara yang cukup tinggi dan udara lembab tersebut berada di bawah udara kering. Biasanya, hujan ini terjadi ketika pergantian musim atau pancaroba. Hujan es biasanya juga disertai dengan angin yang sangat kencang. Sebenarnya, hujan es ini tidak terlalu berbeda dengan hujan pada umumnya. Meski terdapat es, suhu hangat di wilayah tropis seharusnya dapat mencairkan es tersebut sehingga sampai ke permukaan air dalam keadaan cair. Namun, itu hanya berlaku jika butiran es berukuran kecil. Pada peristiwa hujan es yang turun dari awan berukuran besar. Maka, walaupun es telah turun ke arah yang lebih rendah dengan suhu yang relatif hangat, tidak semua es mencair. Proses lain yang dapat menyebabkan hujan es adalah pembekuan, di mana uap air lewat dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Karena terjadi pengembunan yang tiba-tiba sehingga akhirnya terbentuklah es dengan ukuran yang besar. Penyebab lain hujan es adalah munculnya tumpukan awan cumulonimbus. Awan ini merupakan bagian dari siklus hidrologi energi panas yang dipancarkan matahari, yang membuat air laut mengalami penguapan lalu naik ke atmosfer dan membentuk awan. Awan cumulonimbus tersebut terbentuk dari awan-awan kecil yang kemudian berkumpul dan berubah menjadi tumpukan awan tebal akibat embusan angin. Lalu karena semakin tebal, awan cumulonimbus kemudian akan mencapai lapisan atmosfer yang makin atas dan pada kondisi tertentu ia akan menjadi jenuh. Semakin tinggi posisi awan, maka tekanan dan suhu yang ada pun semakin dingin. Kondisi ini membuat butiran es cumulonimbus tidak mencair secara sempurna ketika sampai di darat, sehingga terbentuklah hujan es. Itu tadi penyebab terjadinya hujan es. Lantas, apa akibatnya? Butiran-butiran es yang jatuh di bumi, khususnya di daerah Surabaya kala itu, menghasilkan suara seperti batu yang dilempar ke genting. Siapapun yang ada di bawahnya akan merasa kesakitan. Maka sebaiknya kita berlindung jika terjadi hujan es. Angin kencang yang ikut serta membawa hujan es ini juga mengakibatkan beberapa pohon tumbang. Butiran es yang besar juga merusak sebagian atap warga, kendaraan, dan juga kaca pada jendela ataupun mobil. Jadi, alangkah baiknya kita berlindung ketika terjadi fenomena hujan es ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe.